Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Tina Malinda, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Musirawas dari SMA Negeri Tugu Mulyo. Kali ini saya bersama dengan rekan sejawat saya, Ria Andina, akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Ria? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Leni? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ria karena sudah meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan saya siang hari ini. Oke Bu Ria, nanti saya ada tugas akan mensupervisi Bu Ria di dalam kelas gitu ya. Ya. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan supervisi, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Iya, baik. Tujuannya adalah untuk menyiapkan Bu Ria supaya lebih siap lagi, lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid-murid kita di kelas. Iya, baik Bu Leni. Terima kasih juga karena sudah menyempatkan untuk melakukan supervisi. Oke, jadi sebelumnya sepertinya perlu saya tekankan juga Bu Ria bahwa kegiatan supervisi ini bukan berarti saya itu menilai Bu Ria gitu ya, bukan berarti juga saya lebih pintar dari Bu Ria, tapi tujuan dari kegiatan supervisi ini supaya kita melakukan pengembangan diri, meningkatkan kompetensi diri, untuk meningkatkan performa kita dalam melakukan pembelajaran, supaya kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke ya Bu Ria. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ria pada percakapan pra-observasi ini. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ria capai nanti pada saat pembelajaran di kelas ketika saya supervisi? Ya, baik Ibu Leni, terima kasih sebelumnya. Jadi pada saat supervisi nanti saya mengambil materi pokok yaitu tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, dari kegiatan pembelajaran tersebut, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan organ pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Dan yang ketiga, nanti siswa dapat mempresentasikan hasil identifikasi organ, fungsi, dan juga proses pencernaan makanan pada manusia dengan baik. Jadi seperti itu Bu Leni. Oke. Kelas berapa ya Bu Ria materi sistem pencernaan ini ya? Ya, ini di kelas 11 semester 2 Bu. Oh iya, kelas 11 semester 2. Jadi ada 3 tujuan utama yang ingin Bu Ria capai dari proses pembelajaran nanti untuk materi sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, itu siswa mampu menjelaskan organ-organ yang menyusun sistem pencernaan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi dari organ-organ pencernaan yang menyusun sistem pencernaan pada manusia. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi. Mempresentasi. Kemudian hasil identifikasinya gitu ya, mengenai organ pencernaan pada manusia, kemudian fungsi dan proses pencernaan yang terjadi di dalamnya gitu ya. Oke, itu mengenai tujuan pembelajaran. Kalau mengenai area pengembangan yang ingin Bu Ria kembangkan dari proses pembelajaran nanti apa ya? Baik Bu Leni, untuk area pengembangan yang akan saya capai ini ada beberapa aspek ya Bu Leni. Yang pertama itu dari segi kognitif atau pengetahuan tentu saja Bu Leni ya. Jadi berdasarkan kegiatan pembelajaran itu nanti saya akan menilai aspek pengetahuan yang tentu saja nanti mengacu pada tujuan pembelajarannya. Jadi siswa itu nanti bagaimana siswa itu bisa mengetahui, menjelaskan tentang organ pencernaan juga fungsinya seperti itu. Nah, yang kedua ini dari segi aspek keterampilan atau psikomotorik. Jadi saya akan mengembangkan aspek itu melalui kecakapan mereka dalam mengkomunikasikan hasil diskusi mereka di depan kelas kepada kawan-kawannya. Seperti itu pada saat presentasi. Nah, yang ketiga ini yaitu aspek sikap atau afektif.
Nah, untuk yang ini Bu, saya hanya menitik beratkan dua pokok sikap saja. Yang pertama itu kolaborasinya. Jadi anak-anak itu bagaimana mereka berkolaborasi dalam kelompoknya, dalam mendiskusikan nanti permasalahan yang saya berikan, dan juga kemandirian. Jadi bagaimana mereka itu bisa menyelesaikan LKPD dan lain sebagainya itu dalam sikap yang mandiri di kelompoknya. Seperti itu. Oke, jadi area pengembangan yang hendak Ibu Ria capai itu 3 aspek kayaknya semuanya ya, di kognitif, psikomotor, dan afektif. Iya, betul. Di kognitifnya Ibu Ria akan menilai bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu bisa dicapai. Kemudian di psikomotor, Bu Ria akan menilai bagaimana siswa itu mampu mengkomunikasikan hasil diskusi mereka. Kemudian dari sisi afektif, Ibu Ria itu lebih menitik beratkan pada bagaimana kemampuan siswa berkolaborasi dan mandiri dalam menyelesaikan semua tugas yang Bu Ria berikan. Kurang lebih seperti itu ya Bu Ria ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian masalah strategi yang Bu Ria persiapkan. Oke, baik Bu Leni. Untuk strategi ini sepertinya sudah saya pikirkan. Jadi untuk mode pembelajaran yang akan saya gunakan itu nanti di kelas tersebut, saya menggunakan problem based learning atau PBL. Yang saya lihat sepertinya cocok sekali diterapkan untuk materi sistem pencernaan makanan pada manusia karena berkaitan erat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Oke, jadi itu. betul sekali ya. Jadi memang PBL itu apalagi materinya ini tentang sistem pencernaan tentu sangat berhubungan dengan diri mereka sendiri ya Bu ya, karena banyak hal, kenapa kita sakit perut, kenapa kita mules, kenapa susah BAB itu ya, itu adalah problem-problem yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Itu masalah model ya. Kemudian mengenai metode, apa yang ingin Bu Ria siapkan di sini? Jadi saya juga menyiapkan metode pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi untuk area pengembangan dan tujuan pembelajaran. Jadi nanti saya laksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan metodenya diskusi dan tanya jawab, Len. Jadi harapan saya dalam pembelajaran ini anak-anak bisa aktif, bisa berkolaborasi, kemudian juga mandiri, seperti itu. Bagus sekali Bu Ria. Jadi nanti kita itu hanya bertindak sebagai fasilitator ya, tapi anak-anak yang lebih aktif. Iya, betul, Bu Len. Kemudian mengenai media, gimana media yang disiapkan? Oke, selain itu juga media itu nanti menjadi peran penting ya Bu ya dalam mereka mencapai tujuan pembelajaran. Jadi medianya ini saya siapkan nanti yang pertama ini PPT Bu Len. PPT. PPT yang akan saya tampilkan melalui proyektor. Kemudian ada video, kemudian ada lembar kerja yang akan saya siapkan, kemudian ada bahan ajar juga yang akan saya share ke mereka, para siswa. Jadi seperti itu boleh. Jadi ada PPT, video, LKPD, dan bahan ajar. Gitu. Selain itu ada lagi, Bu Ria, kira-kira yang perlu disiapkan? Oh iya, saya juga merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada siswa. Seperti itu boleh. Jadi saya kira kalau dengan media yang sudah cukup banyak Ibu Ria siapkan, insya Allah Ibu Ria juga bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, insya Allah. Oke, jadi mengenai strategi yang dipersiapkan, itu modelnya PBL, metodenya itu tadi ada tanya jawab dan diskusi, medianya PPT, video, LKPD, dan bahan ajar. Di samping itu juga Bu Ria akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya Bu Ria ya? Iya. Oke, kemudian kapan kira-kira pelaksanaannya ini? Iya, karena ini materinya di semester 2, jadi nanti akan saya laksanakan di minggu kedua saja Bu Leni ya, tanggal 9 Januari 2024 nanti. 9 Januari 2024, hari apa itu Bu Ria? Hari Senin insya Allah Bu Leni. Hari Senin, jam keberapa? Setelah istirahat jam kedua dan jam ketiga. 2 jam di kelas 11 MIPA 6. Kelas 11 MIPA 6. Saya ulangi ya Bu Ria, berarti di bulan Januari tanggal 8
Tanggal 9. Oh iya, tanggal 9 hari Senin jam kedua sampai jam ketiga berarti habis upacara Iya, ya. betul Bu Leni. Di kelas 11 IPA 6. Nanti mohon izin ya Bu Ria, mungkin di hari, tanggal dan jam tersebut saya akan masuk untuk mengamati Bu Ria Iya. mengajar. Oke, baik Bu Leni. Oke Bu Ria. Ya. Nanti setelah kegiatan, jadi setelah kegiatan ini mungkin nanti di tanggal yang sudah Bu Ria sebutkan tadi, saya akan mengamati Bu Ria mengajar di kelas. Setelah itu kita juga akan melakukan percakapan pra-observasi, jadi mengevaluasi apa kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ria lakukan. Iya, baik Bu. Sebelum percakapan ini kita akhiri, kira-kira apa yang bisa Bu Ria dapatkan dari percakapan ini? Iya, lalu saya berterima kasih sekali sama Ibu Leni dan mengucapkan alhamdulillah juga karena dengan adanya percakapan ini saya merasa lebih siap, lebih yakin karena sudah ngobrol tadi ya. Kemudian insya Allah secepatnya nanti akan saya persiapkan segala sesuatunya, terutama yang perangkat tadi Ibu Leni ya. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Iya, Mudah-mudahan nanti ketika prosesnya pembelajaran di kelas Ibu Ria itu lebih wow gitu ya. Rencana pembelajaran yang sudah disusun ini bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Oke, saya kira cukup ya Bu Ria. Dan mudah-mudahan sampai ketemu nanti di bulan Januari di kelas Bu Ria. Oke, 11 MIPA 6 ya. Oke. Mungkin nanti juga kita akan bersama dengan pengajar praktik saya Pak Susanto. Insya Allah, ya, siap. Oke. Sekali lagi terima kasih Bu Ria. Sama-sama Bu Leni. Terima Sukses kasih juga. selalu. Ya, Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru-guru yang terus memperbaiki diri untuk proses pembelajaran. Oke. Demikianlah percakapan pra-observasi saya dengan rekan sejawat saya Ria Andina. Sampai ketemu di tahap observasi dan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.